Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas B, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan memaparkan rancangan program kami mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah yang berjudul Program Gerakan Berantas Nyamuk atau GERYA di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan dosen pengampu Ibu Widya Leonita SKM MPH. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2, antara lain ada Adila Febriana, Anis Mahmudah, Baiti Zanati, Desi Rahma Fitrianti, Nia Santika, dan Wanda Nabila. Baik, kita mulai dari letak geografis wilayah. Luas wilayah Kecamatan Lahat yaitu 107,60 km persegi, dengan batas wilayahnya sebagai berikut. Sebelah utara, Lahat berbatasan dengan Kecamatan Kikim Timur. Sebelah selatan, Lahat berbatasan dengan Kecamatan Lahat Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang. Sebelah timur, Lahat berbatasan dengan Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur. Dan sebelah barat, Lahat berbatasan dengan Kecamatan Gumai Talang. Secara administratif, Kecamatan Lahat ini terbagi menjadi 29 desa dan kelurahan. Ada 16 kelurahan dan 13 desa. Dan menurut topografi wilayahnya, Kabupaten Lahat tergolong ke dalam dataran tinggi dengan puncaknya yaitu Bukit Selero dan Gunung Dempo. Kemudian kondisi demografi untuk jumlah penduduk di Kecamatan Lahat berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 107.506 jiwa. Angka rasio jenis kelamin tahun 2020 laki-laki terhadap perempuan yaitu sebesar 101,6. Kepadatan penduduk di tahun 2020 itu mencapai 999 jiwa per kilometer persegi, dengan yang tertinggi itu ada di Kelurahan Talang Jawa Selatan sebesar 13.827 jiwa per kilometer persegi, dan terendah ada di Kelurahan Kota Baru sebesar 140 jiwa per kilometer persegi. Mata pencaharian penduduk untuk di Kabupaten Lahat itu 72,8% penduduk bekerja di sektor primer seperti pertanian dan penggalian. 13,03% penduduknya bekerja di sektor tersier seperti perdagangan, hotel, atau restoran. Dan 14,23% di sektor sekunder atau bangunan. Selanjutnya yaitu permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Lahat. Yang pertama, dilihat dari angka kejadian penyakit menular dan tidak menularnya. Untuk penyakit menular yang akan dibahas yaitu malaria dan DBD. Sementara penyakit tidak menular ada diabetes dan hipertensi. Untuk malaria, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 34.052 kasus malaria yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Kabupaten Lahat berada di urutan kedua daerah endemis dengan jumlah kasus malaria terbanyak setelah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibuktikan dengan angka annual malaria incidence atau AMI sebesar 22,08. Di Kabupaten Lahat, malaria juga termasuk dalam 10 kasus terbanyak beberapa tahun berturut-turut, dengan prevalensi pada tahun 2010 adalah sekitar 16,4%. Ini ada tabel kesakitan dan kematian akibat malaria di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Berdasarkan tabel didapatkan informasi mengenai jumlah konfirmasi laboratorium pada Kabupaten Lahat, yaitu sebesar 155,6%. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, angka ini memang tidak terlalu tinggi, namun masih perlu dilakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyakit malaria. Sedangkan untuk jumlah pengobatan standar pada Kabupaten Lahat ini sudah rata-rata melakukan pengobatan standar dengan target 100%. Penyakit menular yang kedua yang ada di wilayah Lahat yaitu demam berdarah denggi atau DBD. Penyakit ini mulai menyebar ke Indonesia sejak tahun 1968. Penyakit DBD dapat menimbulkan KLB
dan dapat menyerang semua umur, terutama anak-anak. Dapat kita lihat ada grafik yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Kemudian ada tabel yang menunjukkan kasus demam berdarah denggi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Dari tabel ini diketahui bahwa jumlah kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Lahat adalah sebanyak 74 kasus dan tidak terdapat kasus meninggal akibat penyakit ini. Sedangkan untuk angka CFR-nya pada kasus demam berdarah denggi ini adalah 0,0%. Selanjutnya untuk penyakit tidak menular ada diabetes mellitus atau DM. Dari tabel jumlah dan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus atau DM menurut kecamatan dan puskesmas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 didapatkan bahwa jumlah penderita penyakit DM di Kabupaten Lahat adalah sebanyak 1084. Termasuk peringkat tertinggi kedua setelah kota Lubuk Linggau. Sementara untuk penyakit hipertensi, dari tabel jumlah penemuan hipertensi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, didapatkan bahwa Kabupaten Lahat menyumbangkan sebesar 272.097 penderita hipertensi dengan cakupan yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru sebesar 2,7%. Berikutnya ada masalah kesehatan ibu dan anak yang menjadi permasalahan kesehatan di wilayah Lahat. Dari tabel jumlah penyebab kematian ibu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, dilihat bahwa kematian ibu di Kabupaten Lahat ini terjadi sebanyak 4 orang. Berdasarkan penyebab kematiannya, 2 orang meninggal karena pendarahan, 1 orang meninggal karena infeksi, dan 1 orang lainnya meninggal karena penyebab lainnya. Sementara untuk keadaan lingkungan, yang pertama dilihat dari akses air bersihnya. Jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat di Kabupaten Lahat ini cukup rendah, yaitu sebesar 40%. Dilihat dari persentase sarana air minum yang dilakukan pemeriksaan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Permasalahan lainnya yaitu ada di kondisi jamban sehat. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak yang menggunakan jamban sehat menurut kecamatan dan puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Berdasarkan data, didapatkan bahwa jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Lahat yang memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak atau jamban sehat adalah sebanyak 70,6%. Kemudian, desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat. Berdasarkan grafik, pada Kabupaten Lahat, persentase desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM adalah sebesar 48,8% dan desa stop BABS atau stop buang air besar sembarangan adalah sebesar 13,2%. Nah, setiap masalah kesehatan yang tadi itu pasti ada akar penyebab masalahnya. Di sini kami mengambil 2 masalah kesehatan utama yang perlu kita ketahui. Apa saja sih akar penyebab masalah kesehatan ini pada masyarakat lahan basah di Lahat? Untuk penyakit malaria. Penyakit malaria ditimbulkan melalui gigitan vektor nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi oleh Plasmodium sp. Kemudian proses penularan malaria di daerah Lahat terdapat 3 faktor utama, meliputi penderita dengan atau tanpa gejala klinis, vektor atau nyamuk, dan manusia yang sehat. Faktor lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit malaria. Kemudian penyebab lainnya itu dari interaksi perubahan cuaca dan iklim, penggalian tambak, penambangan hutan, serta daerah yang banyak genangan air, semak-semak dan lingkungan yang tidak sehat pasti akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya agen malaria. Kabupaten Lahat terletak di wilayah tropis dengan kelembapan dan curah hujan yang tinggi.
frekuensi penebangan hutan untuk keperluan perkebunan tinggi, serta banyak genangan air dari galian tambang dan industri itu berpotensi pada perkembangbiakan breeding dan resting place bagi vektor malaria. Selanjutnya yaitu akar penyebab penyakit demam berdarah denggi yang terjadi di masyarakat lahan basah daerah lahat. Demam berdarah denggi atau DBD ini disebabkan oleh virus denggi dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk faktor penyebab perkembangan nyamuk Aedes aegypti meliputi faktor manusia, dari umur, suku, kerentanan, mobilitas penduduk, keadaan sosial ekonomi, dan kepadatan penduduk. Lalu faktor nyamuk penular, itu meliputi tempat berkembang biak, tempat istirahat, sifat nyamuk, serta perilakunya. Dan faktor lingkungan, itu berupa kualitas permukiman, jarak antar rumah, pencahayaan, ketinggian tempat, curah hujan, iklim, temperatur, kepadatan nyamuk, dan karakteristiknya. Keberadaan nyamuk Aedes aegypti di lahat dapat diidentifikasi melalui larva yang lebih banyak ditemukan pada bukan tempat penampungan air atau non-TPA dibandingkan dengan tempat penampungan air atau TPA. Tempat penampungan air yaitu tempat perindukan nyamuk berkembang biak seperti bak mandi, WC, gentong, ember, drum, dispenser, penampungan air lainnya, dan kulkas. Sementara untuk non-TPA, itu jenis bahan kontainer berisiko terhadap keberadaan larva Aedes, seperti logam, baik seng, besi, dan aluminium, semen, keramik, gerabah tanah liat, dan plastik. Adapun perumusan masalah dalam penyusunan program ini, yaitu antara lain, pertama, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan yang benar dalam memberantas vektor nyamuk. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan yang benar dan tepat dalam memberantas vektor nyamuk. Yang ketiga, masih tingginya angka kejadian malaria dan DBD di Kecamatan Lahat. Yang keempat, kurangnya edukasi masyarakat terkait pencegahan untuk memberantas vektor nyamuk, baik itu DBD ataupun malaria. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesadaran, wawasan, serta keterampilan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan malaria atau DBD, mengurangi atau meminimalisir vektor nyamuk, menurunkan angka kejadian malaria dan DBD di Kecamatan Lahat, pengolahan barang bekas yang bernilai ekonomis, dan pembentukan bank perkas di Kecamatan Lahat. Indikator keberhasilan program ini yaitu dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan malaria atau DBD, penurunan jumlah kasus per 1.000 penduduk atau annual parasit rate API kurang dari 1.000, serta persentase slight positivity rate untuk penyakit malaria di Kecamatan Lahat, penurunan insiden rate dan case fatality rate DBD di Kecamatan Lahat, berkurangnya atau dapat diminimalisirnya vektor nyamuk, terbentuknya polisi keliling jentik, dan terbentuknya bank perkas di Kecamatan Lahat. Yang pertama, program lapang. Program lapang merupakan program pemberian tanaman lavender dan ikan cupang kepada masyarakat di setiap rumahnya. Program ini berfokus meminimalisir adanya vektor nyamuk berkembang biak di dalam rumah. Yang kedua, program polling jentik. Program polling jentik merupakan program yang bekerja sama dengan mitra. Untuk pollingnya sendiri itu berasal dari masyarakat. Polling terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal maksudnya setiap rumah harus memiliki polisi keliling, bisa dari kepala keluarga itu sendiri atau anggota keluarga lainnya yang lebih paham mengenai permasalahan jentik nyamuk. Sedangkan yang eksternal ialah orang-orang yang mendapat tugas berkeliling, mengecek dan membuat laporan mengenai banyaknya jentik nyamuk setiap sebulan sekali. Yang ketiga, program bank perkas atau peralatan bekas. Program ini ialah sebagai upaya dalam mengganti salah satu dari 3M, yaitu mengubur. Peralatan bekas yang tidak dipakai ada baiknya diberikan kepada bank perkas. Warga dapat menjual ke bank perkas sehingga warga mendapatkan pendapatan atau penghasilan, serta rumah bisa terbebas dari bahan bekas.
Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan program geria yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei awal. Survei awal ini dilakukan dengan cara studi literatur. Selanjutnya, semua literatur yang didapat ini dilakukan analisis secara komprehensif. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Hasil dari analisis tadi kami simpulkan untuk memperoleh rumusan masalah sebagai berikut, seperti bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Lahat dalam pencegahan dan tentang DBD atau malaria, bagaimana kepedulian masyarakat Kecamatan Lahat dalam pencegahan mengenai DBD atau malaria. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Dalam melakukan kegiatan ini, analisisnya itu meliputi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Yang keempat yaitu penetapan sasaran. Sasaran dalam kegiatan ini berfokus pada seluruh masyarakat setiap rumah di Kecamatan Lahat. Yang kelima, mengenai penyusunan program. Penyusunan program ini dilakukan melalui diskusi internal antar tim setelah analisis studi literatur dan perumusan masalah didapatkan. Selanjutnya itu perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan. Perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan dilakukan berdasarkan survei pada masyarakat dan stakeholder. Selanjutnya, terwujudnya program yang telah disusun oleh anggota tim. Pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui aktivitas pembinaan masyarakat melalui polisi jentik yang berasal dari masyarakat. Lalu program dilaksanakan dengan cara memberdayakan masyarakat dengan penyuluhan dan pendampingan dalam pencegahan yang sesuai, sehingga Kecamatan Lahat dapat bebas dari jentik nyamuk serta mengurangi kasus DBD dan malaria. Kegiatan selanjutnya itu kerjasama atau kolaborasi. Di sini program yang akan kami rancang ini melakukan kerjasama melalui audiensi dan diskusi dengan calon mitra, yaitu Puskesmas Kecamatan Lahat dan Posyandu yang ada di setiap kelurahan atau desa. Lalu untuk tahapan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan. Monitoring dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan setiap program kegiatan yang telah disusun. Sedangkan evaluasi itu dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dengan cara membandingkan keberhasilan sebelum dan sesudah program dilaksanakan, melibatkan juga mitranya. Terakhir itu kegiatan pelaporan. Pelaporan dilakukan setelah hasil pelaksanaan kegiatan didapatkan dan program selesai dilaksanakan selama waktu yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan program. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 bulan. Pada setengah bulan pertama akan dilakukan pengurusan perizinan, administratif, dan lain-lain. Sedangkan 1 bulan berikutnya itu berupa pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Mulai dari adanya pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kegiatan lapang, polling jentik, bank berkas, hingga sampai ke penyusunan laporan akhir. Nah, untuk jadwal kegiatannya ini dapat dilihat dari tabel berikut. Rancangan biaya. Adapun ringkasan rancangan biaya kegiatan dapat dilihat di tabel. Ada 3 jenis pengeluaran. Yang pertama, biaya peralatan penunjang. Yang kedua, biaya bahan habis pakai. Dan yang ketiga, biaya perlengkapan penunjang. Justifikasi biaya. Berikut ini disajikan tabel mengenai biaya peralatan penunjang. Berikut ini justifikasi biaya bahan habis pakai untuk kegiatan program. Terakhir adalah biaya perlengkapan penunjang, dapat dilihat di tabel berikut. Baiklah, cukup sekian dari kami. Ini ada sumber-sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun rancangan program gerakan berantas nyamuk atau geria di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.